Berarti bahwa ketika Kunto dicopot, itu Prabowo tidak tahu. Padahal jelas-jelas Panglima TNI punya atasan yang namanya presiden. Presiden itu presiden yang sedang berkuasa, yang sedang menjabat, bukan mantan presiden. Adanya matahari kembar ini tidak bisa dibantah. Dannya lagi nih yang membuat saya tambah muak dan mual, ternyata matahari itu masih bersinar dari Solo. Jadi perlu lebih berani, lebih tegas, membuang semua menteri bahkan oknum-oknum polisi dan TNI yang kesetiaannya masih tetap pada Jokowi, bukan pada Presiden Prabowo Subianto. No viral, no justice. Ternyata ini juga berada di kalangan elit TNI, teman-teman semua. Di mana beberapa hari yang lalu kita mendengarkan berita di mana Legend Kunto dimutasi. Nah, hal ini pun langsung rame di publik. Karena beberapa hari yang lalu sebelum itu, kumpulan dari Jenderal TNI Purnawirawan termasuk Pak Tri Sutrisno yang menaikkan 8 permintaan yang termasuk untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Tentu dari sini akhirnya publik mengaitkan antara Purnawirawan dan juga Legend Kunto. Nah teman-teman semua, kok ini jadi ngeri-ngeri sedap ya? Karena otomatis netizen publik berasumsi bahwasanya ini berasal dari Oslo. Nah kita lihat ya berita dari Glora.co, Prabowo menggebrak, Jokowi tinggal tunggu waktu. Publik menduga kuat pencopotan Legend TNI Kunto Arifibowo sebagai akibat dukungan mantan Pangap Jenderal Tri Sutrisno ayah Legend Kunto kepada para purnawirawan yang mengusulkan agar Gibran dimakzulkan. Dan setelah itu kita mendapatkan berita bahwasanya mutasi dari Legend Kunto dibatalkan. Dan ini tambah geger lagi guys. Ini pertanda bahwasanya Pak Prabowo melawan. Sekarang kita lihat di akun X ya, breaking news, Legend Kunto Arifibowo tetap pada posisi Pangkogap Wilhan 1. Indikasi Prabowo semakin di depan dan mulai meninggalkan mentornya. Mantap kata netizen. Yang berasa nggak mantap cuma gerombolan 58 aja. Ini semalaman mereka nangis di pojokan katanya. Padahal ini momen di mana Pak Prabowo bisa menjadi presiden kebanggaan dengan memanfaatkan momentum kesalahan presiden sebelumnya. Apalagi kalau bisa sampai buka borok dan mengadili, dijamin akan dikenang sepanjang masa. Tapi apa berani katanya. Kita lihat saja guys. Lanjutkan Pak Prabowo, bersihkan debu-debu itu supaya NKRI bersih dan bermartabat di mata dunia. Bersihkan pihak-pihak yang merendahkan martabat negara di mata dunia. Kepada Pak Prabowo terhormat, Anda saat ini adalah RI 1, bukan jongos Pak Wiwi lagi. Anda bertanggung jawab menjaga soliditas di tubuh militer dan sipil. Jangan karena Gibran Anda terlihat seperti cecunguk di mata militer dan sipil. Lepaskan belenggumu, bangun negeri ini dengan caramu, bukan ikuti mantanmu. Betul sekali. Dan ini terbukti guys, terbukti. Statusnya mantan dan gak punya partai malah bikin gaduh aja katanya. Walaupun Sri Paduka Yang Mulyono, The Great, masih punya kuku dan taring, tapi masyarakat berani menghina dan mencaci dia dan keluarganya. Bahkan didoain dapat karma di dunia dan di akhirat. Dulu zaman Soeharto ada cacian dan hinaan tidak seperti ini. Hidup yang mulia Sri Paduka Agung Mr. M katanya. Jadi rakyat berharap ya di kepemimpinan Pak Prabowo ini benar-benar tunggal tanpa adanya matahari kembar. Makanya para Jenderal TNI Purnawirawan mengusulkan untuk mencopot orang-orang di bawah Pak Prabowo yang masih mengidolakan mantan. Oke teman-teman semua, kita lihat ke videonya. Tapi teman-teman sekalian, saya beberapa menit yang lalu ini yang menyebabkan saya malam-malam menyapa teman-teman sekalian adalah bahwa beberapa menit lalu, kurang dari 10 menit yang lalu, ada seorang, saya kirim kisi-kisinya gimana ya, seorang jenderal, bintang 4, wih ngeri nggak? Telepon saya, telepon saya, dia mengkonfirmasi bahwa surat itu benar dan pembatalan pencopotan Kunto adalah benar adanya. Saya bilang, gila nih kalau benar begitu gila, artinya berarti bahwa ketika Kunto dicopot, itu Prabowo tidak tahu. Bayangkan untuk posisi Jenderal Bintang 3 strategis itu, Panglima TNI, nah ini bagus ini ya, Panglima TNI menerima perintah dari Solo. Dari Solo teman-teman sekalian, gila nggak? Dari Solo. Memang kita masih mengenal apa yang disebut oleh Said Didu sebagai geng Solo ya, Kapolri geng Solo, Panglima TNI geng Solo ya kan memang, tapi
kita betul-betul nggak menyangka bagaimana seorang Agus Subianto, Panglima TNI, mau menerima perintah untuk hal segenting dan sepenting itu dari Solo. Itu nggak masuk akal buat saya. Dan menurut senior yang saya terima teleponnya tadi, saya bilang nih kalau saya tahan sampai besok, nggak lucu banget nih. Saya harus bunyi ke teman-teman malam ini. Jadi begitulah yang saya dengar dan ini luar biasa. Jadi bagaimana gerakan para jenderal senior purnawirawan plus 97-an kolonel itu betul-betul membuat Jokowi kalang kabut dan marah besar. Marah besar. Marah besar dan itu sebabnya inilah yang membuat kita semua rakyat Indonesia marah. Marah sekali karena apa? Karena ternyata Jokowi masih merasa menjadi presiden sehingga dia memerintahkan Panglima TNI untuk mencopot Kunto. Dan yang membuat kita tambah marah lagi bagaimana Panglima TNI mau menerima perintah dari Solo. Padahal jelas-jelas Panglima TNI punya atasan yang namanya presiden. Presiden itu presiden yang sedang berkuasa, yang sedang menjabat, bukan mantan presiden. Saya belum sempat mengelaborasi hal ini kepada sejumlah jenderal kenalan saya yang lainnya. Anda pasti paham lah, kan saya suka nyebut beberapa nama ya dalam pergaulan, dalam interaksi saya dengan para jenderal senior itu. Tapi karena memang ini menurut saya informasi yang sangat-sangat berharga, saya terabas saja malam ini sampai nanti mungkin akan saya terkait dengan informasi kanan, kiri, depan, atas, belakang, dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, ini sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, adanya matahari kembar ini tidak bisa dibantah. Dannya lagi nih yang membuat saya tambah muak dan mual adalah bahwa ternyata matahari itu masih bersinar dari Solo. Ya. No viral, no justice ternyata juga berlaku di kalangan petinggi TNI. Sehingga pencopotan putra mantan Panglima ABRI dan Wakil Presiden RI Tri Sutrisno pun dibatalkan. Ada yang mengatakan bahwa pembatalan ini karena Prabowo marah. Dia tak ingin kehormatan Tri Sutrisno dirusak dengan cara yang demikian kasar. Karena cara itu otomatis juga merusak citranya sebagai seorang jenderal yang memiliki tradisi menghormati para senior. Bagaimanapun juga, tak tertutup kemungkinan bahwa pembatalan ini karena penolakan dari kalangan petinggi TNI sendiri. Mereka tak ingin terus di bawah bayang-bayang geng Solo yang dibentuk oleh Jokowi ketika masih menjadi Presiden RI. Geng ini sampai sekarang bahkan masih menguasai kursi Kapolri dan Panglima TNI. Posisi Kasat sekarang ini diduduki oleh menantu Luhut Panjaitan, mantan jenderal dan menjadi orang yang sangat dekat dengan Jokowi sehingga diberi puluhan jabatan sekaligus. Apakah kasus Jenderal Kunto ini akan menggusur dominasi geng Solo atau sebaliknya karena ketergantungan Prabowo pada kelompok ini? Mereka akan tetap mempertahankan dominasinya di Polri dan TNI. Hanya saja caranya yang berbeda. Kali ini lebih halus. Sehingga muka Prabowo tidak akan tercoreng. Indonesia, negeri di mana kekuasaan bisa menjulur kemana-mana, bahkan ke markas tentara. Lihat saja drama mutasi Letjen Kunto. Semula ramai diberitakan dicopot. Kok kebetulan banget? Baru sehari ayahnya Pak Tri Sutrisno bersuara lantang meminta Gibran dilengserkan. Tiba-tiba anaknya digeser. Oh, betapa mulusnya tangan tak terlihat itu bekerja. Jangan bilang kebetulan biasa. Rakyat ini memang sering dianggap bodoh tapi tidak sebego itu. Siapapun tahu, ini bukan mutasi rutin. Ini pesan politik. Pesan dari siapa? Dari istana. Dari presiden yang tak tahan dikritik. Dari pemimpin yang mengaku merakyat, tapi murka kalau tahta anak emasnya disentuh. Awalnya distafsikan. Katanya publik salah baca loh, siapa yang bikin surat mutasi? Publik atau kalian? Kalau suratnya resmi berarti bukan salah tafsir. Yang salah itu justru niatnya, main pecat di belakang, biar musuh politik kapok. Tapi ketika publik ramai, media sorot, suara-suara protes bermunculan, mendadak mutasi dibatalkan. Astaga. Jadi ini organisasi militer atau orkes dangdut? Bisa main tarik ulur kayak gini. Kalau ini murni urusan organisasi, kenapa dibatalkan? Kalau memang demi penyegaran, kenapa harus mundur? Jangan bohong, semua orang tahu jawabannya. Karena ketahuan. Karena langkah balas dendam politik itu terlalu telanjang. Karena ada yang panik. Karena kalau diteruskan, publik makin yakin. Ini bukan negara hukum, ini negara kekuasaan. Bayangkan seorang letnan jenderal yang berkarir puluhan tahun,
harus jadi korban karena ayahnya pakai hak politik sebagai warga negara. Padahal Tri Sutrisno susah bukan siapa-siapa dalam pemerintahan. Dia hanya mantan wakil presiden yang menagih konstitusi. Tapi di mata istana itu dosa. Mengusik dinasti artinya berani melawan raja. Dan dalam logika istana, musuh raja harus dihancurkan langsung atau lewat anaknya. Sekarang mutasi dibatalkan. Bukan karena sadar salah, tapi karena malu ketahuan. Karena langkahnya keburu bau. Karena strategi hukuman diam-diam gagal total. Dan akhirnya mereka sibuk menulis ulang narasi, menyusun klarifikasi, sambil berharap rakyat lupa. Inilah Indonesia era Mukidi, di mana hukum adalah alat kekuasaan, di mana loyalitas dinilai dari siapa yang kau bela, bukan apa yang kau bela. Dan rakyat disuruh terima, disuruh diam, disuruh anggap ini semua normal. Padahal jelas, jika ayahnya tak bersuara, anaknya tak akan digeser. Kalau ayahnya diam, mutasi itu tak akan pernah ada. Selamat menikmati demokrasi rasa monarki, di mana kritik dianggap pengkhianatan dan dinasti dilindungi sampai ke akar-akarnya. Ini gila, Ed. Ini gila. Panglima TNI menerima perintah dari Solo. Ini gila sekali. Sangat gila. Lalu saya bilang, jadi Wowo marah sekali dong. Saya bilang Wowo tadi kan. Wowo marah sekali. Dia bilang, ya marahlah, buktinya sampai Kunto dikembalikan pada posisinya itu menunjukkan Prabowo sangat marah. Nah, kita lihat satu hari besok ini, detik-detik ini, apakah dari Kapuspen, dari TNI, ya, dari TNI penerangan, pusat penerangan TNI akan ada penjelasan resmi, atau bahkan langsung dari kepala, dari Panglima TNI-nya. Ini memang harus dikelirkan segera. Dan kita tunggu Jokowi, ini saatnya. Dia telah cross the red line, dia telah melintas, menabrak garis demarkasi yang sungguh-sungguh sangat tabu. Ya, sebagai mantan presiden, dia cawe-cawe terlalu dalam. Cawe-cawenya terlalu dalam, dan yang membuat kita sesak napas, membuat kita marah adalah bahwa bagaimana Panglima TNI masih mau menerima perintah dari Solo. Jadi memang ya, berita ini sangat menggemparkan. Baru berapa hari atau ya berapa hari lah dicopot, tiba-tiba kemudian dibatalkan. Jadi kita patut menduga ya, Prabowo membiarkan, tapi dia tersadar ketika ada reaksi dari masyarakat, ribut orang. Ternyata masyarakat pro Kunto Arif Wibowo. Artinya dia mau testing the water. Kira-kira masyarakat ini dukung nggak kalau dia dicopot? Atau yang tentu saja yang mencopotnya adalah Panglima TNI. Ternyata tidak, karena itu dia punya alasan untuk mengembalikan. Bagaimanapun kalau kita mau lihat begini, kalau jiwa korsa itu tentu dia akan hormat ya kepada Tri Sutrisno yang tidak lain adalah wakil presiden dari mantan mertuanya yaitu Soeharto. Kemudian dia pasti juga mengenal siapa itu Fahrul Razi ya, siapa itu Tiasno Sudarto, orang-orang yang memang lebih senior dari dia dan jenderal beneran, pangkatnya memang jenderal Tri Sutrisno mantan Panglima ABRI ya, kemudian Jenderal Tiasno Sudarto mantan KSAD, dan kemudian Jenderal Fahrul Razi mantan wakil Panglima TNI. Jadi jenderal betulan nih 3 orang. Ditambah bintang 4 dari matra lain yaitu Laksamana Slamet Subianto dan kemudian Marsikal Hanafi Asnan. Jadi tidak main-main sesungguhnya. Nah, tadi ada kesalahan sedikit ya, yang dituntut itu memang terkait Jokowi itu poin kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Astacita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN, itu poin kedua. Berikutnya bukan poin ketiga tapi poin keenam, melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Jadi disebut ya, aparat pejabat yang masih terkait dengan kepentingan Joko Widodo agar diberhentikan atau dicopot ya, di reshuffle atau diberikan tindakan yang tegas.
Juga nampak Jokowi yang terus merasa masih jadi presiden, cawe-cawe tanpa henti, dan korban terbaru adalah Kunto Arif Wibowo, saya katakan tadi ya. Dan siapapun yang dia nilai bisa mempersulit Gibran Rakabuming Fufufafa jadi presiden menggantikan Prabowo Subianto 2029 besok, oleh Pak Jokowi dianggap musuh politiknya. Nah, saya perhatikan jauh sebelum muncul 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI, Jokowi memang sudah bersikap tanpa etika pada Pak Tri Sutrisno. Nah, Presiden Prabowo, saya heran mengapa tidak bisa tegas, lugas, dan tuntas tiap kali melihat manuver politik bekas Presiden Jokowi yang tidak berhenti berpretensi masih jadi presiden. Dan menurut saya Presiden Prabowo punya tipe kepemimpinan yang terlalu baik. Terlalu baik itu tidak baik. Too good is not good. Dia nampak masih gagap setiap menghadapi move-move politik Jokowi yang sinyalnya seperti diamati banyak orang selalu berlawanan aneh. Tetapi saya yakin dengan membiarkan Pak Jokowi yang terus-terusan berlagak lagu seperti masih jadi presiden, maka kemungkinan kepercayaan atau trust bangsa Indonesia pada Pak Prabowo mungkin akan mengalami erosi. Jadi perlu lebih berani, lebih tegas, membuang semua menteri bahkan oknum-oknum polisi dan TNI yang kesetiaannya masih tetap pada Jokowi, bukan pada Presiden Prabowo Subianto. Jokowi itu seorang Machiavellis tulen. Bahwa Legend Kunto diganti oleh Laksda Hersan, ya ini Laksda Hersan itu ex-ajudan Jokowi, itu artinya Jokowi masih terus saja mengatur-ngatur. Ya. Dualisme kepemimpinan nasional di negara manapun pasti counterproductive.